Oke, hari ini kita belajar soal-soal yang berkaitan dengan penyajian data, khususnya adalah diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, Bu Lina ambil soal-soal yang ada di buku paket kalian di latihan 2. Oke, seperti yang sudah terlihat di layar kalian, kita mulai dari nomor 1 ya. Kita mulai dari nomor 1. Kita baca secara bergantian. Dimulai dari Andika. Boleh Andika silakan nomor 1, Bang. Andika, dibuka. Ya Bu, ya Bu. Yuk, nomor 1. Nomor 1 Bu. Bener Bu. Data pengunjung perpustakaan sekolah yang berasal dari kelas 12A, B, C, dan E periode minggu pertama bulan Agustus ditunjukkan pada tabel. Baca nggak Bu tabel ya Bu? Nggak usah kayak gitu ya. Tabelnya itu. Kemudian, nah jawabannya diagram batang yang tepat gimana? Nah, lihat ya, ini yang A. Oke, ini yang B. Ini yang C. Ini yang D. Ini yang E. Nah, kelihatan banget gak sih? Jawabannya yang mana? Yang mana teman-teman? Jawabannya? D. Yang D. D ya. Karena nomor 1 yang A gagal di mana? Di kelas 12A udah gagal ya. Oke. Yang B gagal di mana? 12C. 12C. 12B-nya juga salah ya dia ya. Ya, benar jawabannya yang D insya Allah. Mana pulpen Bu Lina? Oke, jawabannya yang D. Lanjut kita. Nomor 2, silahkan lanjutkan Elvita. Elvita boleh? Selisih nilai UH maksimum dan minimum Ali adalah. Oke, selisihnya. Gimana caranya Elvita? Selisih gimana nih? Maksimum di mana, El? Di 86. 86. Betul ya teman-teman ya? Setuju ya sama Elvita ya? Oke. Kemudian untuk minimum? 68. 68. Oke, di UH1, betul. Maka selisih antara maksimum dan minimum tinggal dikurang ya? Bu, itu Nah, 86 Bu, bukan 87. Oh iya, subhanallah. Terima kasih sudah diingatkan ya. Kelihatan fokus ya. 86. Yuk. Jadi berapa? 16 kurang 8? 8. 7 kurang 6? 1. Jadi selisihnya adalah 18. Berarti ada isinya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Iya, benar. Emang nggak ada isinya ya. Wajar ya, nggak apa-apa. Namanya juga yang bikin soal juga manusia ya. Oke, next. Oke, next. Fajar. Fajar boleh nomor 3. Diagram berikut menunjukkan peserta ekstrakurikuler di sebuah sekolah. Jika jumlah siswa seluruhnya adalah 82 orang, maka X Ya, nilai X-nya berapa gitu kan ya? Gimana nih Bang caranya? Gimana caranya? Total seluruhnya? Total seluruhnya ada berapa? Ada? 82. Berarti cara untuk mencari pramuka atau nyari X gimana caranya Bang? 16 tambah 10 tambah 17. Oh gitu, baik. Berarti dia bilang 16 tambah 10 tambah 17 tambah 14. iya, tambah 14. Oke, ini 82 ya dikurang penjumlahan itu. Berarti 82 dikurang berapa nih? 30, 40, 57 ya? Tuh berapa dah tuh? 82 kurang 57 berapa Bang? 25. 25. Sip.
Teman-teman yang lain setuju nggak sama jawaban ini? Setuju ya? Insya Allah benar ya. Oke, ini jawabannya yang A. Gampang ya? Masya Allah, gampang sekali. Lanjut kita. Lanjut setelah Fajar. Bu Lina minta tolong jabar. Yuk. Diagram Aman. batang berikut menunjukkan pekerjaan kepala keluarga pada suatu daerah. Jika Mm-mm. banyaknya seluruh kepala keluarga adalah 75 orang, Mm-mm. banyaknya kepala keluarga yang bekerja Oke. sebagai pedagang adalah Gimana nih caranya? Bu Lina mau tanya dulu dong, kita baca dulu diagram batangnya ya. Untuk buruh, berapa kakak di sana? Kita gedein dulu biar kelihatan. Oke, untuk buruh kira-kira berapa kakak? 10 gue. 9. 8 ke 12, 8 ke 11 tuh berapa sih nanya? 3 ya? Nah, ini sepertiga. Oke, 9 ya. 9, good. Kemudian wira swasta 11. 11. Kemudian karyawan 15. 15. Kemudian petani 19. 19. Pedagang 8. Pedagang ya, PNS 8. Good. 8. Nah, habis itu dia bilang totali keluarganya ada berapa totalnya? 75. 75. Berarti untuk cari X atau nyari pedagang gimana dong caranya dong? Tambahin dulu, Bu. Tambahin dulu. Totalnya tadi ada 75. Oke, kita tambahin untuk nyari X. Ya, untuk nyari X. Berarti nanti 75 dikurang ya. Kita tambahin. 62, Bu. Berapa? 62. 2. Oh, 62. Udah ngitung. Alhamdulillah. Jadi jawabannya berapa? 13. 13. Oke, berarti ada 13 kakak di dalam sini. Udah gampang. Mana yang susah ya? Oke, Bu Lina mau yang nomor 6. Oke, nomor 6. Nomor 6 ya teman ya. Dibacakan oleh Nabila. Nabila boleh. Diagram batang tersebut menunjukkan banyaknya anggota 5 ekskul di suatu sekolah. Ekskul KIR mempunyai 51 anggota. Selisih jumlah anggota ekskul seni dan ekskul paskibra adalah Oke. Nah, dia bilang ada 5 ekskul. Ekskul KIR 51. Selisih ekskul seni sama paskibra berapa? Nah, kita lihat lagi diagram batangnya. Di sini kan nggak ada angkanya ya. Tapi dia kasih tahu KIR-nya tadi berapa? KIR-nya 51 orang. Ya, KIR-nya 51. Yang ditanya nanti selisih apa? Selisih seni sama siapa? paskibra. Paskibra, mana paskibra? Oke, ini. Nah, gimana nih? Ada ide nggak cara ngerjainnya? Nomor 6. Yo, ada ide nggak? Kalau aku Kalau kan kamu? 51 itu ada di kotak ketiga. Benar. Aku bagi 3 dulu. Aku bagi 3 dulu. Jadi satu kotak itu kan berarti 17. 17 kan? Oke, satu kotak ini 17 artinya gitu ya? Ya. Terus karena PMR ini satu kotak di atas KIR, 51 tambah 17. Oke, jadinya? Jadinya 68. 68. Jadi selisihnya 68 gitu ya? Bukan, Bu. Oh, bukan. Yang PMR itu 68. Oke. Nah, kalau Yang tadi ditanya apa? Seni, oke. seni itu kan satu kotak di bawah KIR. Jadi kurang 17. Ya, 34. Oke. Nah, paskibra Seninya 34 ya? Ya. Oke, Bu Lina tulis di sini ya. Seninya 34. Terus? Paskibranya kan 3 kotak di atas 3 KIR. kotak di atas KIR. Sama-sama 5151, jadi 102. Oh, ini 102 nih paskibranya. Oke, terus?
Pramukanya kan 2 kotak di atas kir, berarti Heeh. 85. 8, 85. 85. Terus? Terus karena yang ditanya itu paskibra selisih paskibra sama seni, Mm-mm. paskibra dikurang seni. Mm-mm. 102 dikurang 34, jadi sama Mm-mm. dengan 68 orang. Super sekali. Benar ya, kalau Bu Lina dengar cara berpikirnya Nabila udah benar banget, gitu ya. Cuman nanti ketika kamu ketemu soal, kamu nggak usah melakukan hal yang nggak diminta sama soal, ya. Nah, ini yang diminta, pertama benar ya. Langkah yang pertama benar, dia nyari satu kotak tuh artinya mewakili berapa orang sih, gitu ya. Jadi ketika kir itu ada 3 kotak, nah ternyata satu kotaknya 17 orang. Nah, tapi yang ditanya selisih seni sama paskribra. Kita tinggal lihat aja ya. Seni itu ada di sini kan? Bu Lina pakai merah ya. Ya, di sini. Oh, berarti selisihnya ini kan? Ini berapa kotak ya? 4 kotak. Sedangkan satu kotak adalah 17. Ya udah berarti selisihnya 4 kali 17. Boleh kayak Nabila, boleh langsung. Karena yang ditanya cuma selisihnya. Kita nggak perlu tahu paskibranya berapa. Kita sebenarnya nggak perlu tahu PMR-nya berapa. Gitu. Jadi hasilnya tapi tetap. Apapun yang kamu pakai hasilnya sama. Karena cara berpikirnya tepat. Seperti itu. Jawabannya yang A, B, C, D, E? Yang D. Yang D. Ada yang mau ditanya sampai sini? Gampang ya? Gampang dong. Gampang ya. Nah, yang nomor 7 Belina lewat aja. Kita masuk ke nomor 8. 8 tadi sampai Nabila ya. Oke, Panca nomor 8 Panca. Ya, Bu. Kelihatan? Iya. Kelihatan. Data jumlah kendaraan di sebuah ibu kota disajikan pada diagram berikut. Diagram lingkaran yang tepat untuk data tersebut adalah. Oke, dari batang kita terjemahin ke diagram lingkaran. Nah, tapi kita lihat dulu nih. Jadi sebelum kita main ngitung aja gitu ya. Kan kita tahu kalau misalnya dalam lingkaran itu bisa bisa disajikan dalam persen atau dalam derajat. Nah, kita lihat di opsi kita. Opsi kita mintanya lingkaran ini dalam persentase kan? Oke, berarti kita akan membuat si diagram batang ini dalam bentuk persentase biar bisa dibuat lingkarannya. Sip. Gimana caranya? Nah, ada ide nggak, Panca? Ini udah dikasih tahu semua ya, bus berapa, minibus berapa, motor berapa, sepeda berapa. Nah, gimana caranya membuat 12, 15, 30 ini dalam bentuk persentase? Ini kita mau rubah jadi persentase. Gimana caranya? 12/60 dikali 100. Oke, pertanyaan Bu Lina. 60-nya dapat dari mana? Jumlah semuanya. Oke, berarti kita cari dulu totalnya ya. Totalnya 60. Benar nggak 60? Benar ya, 60. Oke, kita mau ambil persentase bus. Gimana tadi? 12 per 12 per 60 60 kali 100%. Berapa tuh? 20%. Oke, 1/5 ya. Sip, 20%. Next. Persentase minibus. Berapa? 15/60 kali 100, 25%. Oke, benar ya. Persen. Kemudian motor. 30 per 60 per 60 kali 100 yaitu 50. 50. Terakhir 3/60 kali 100, 3%. 3/60 kali 100 yaitu 3%. 3%. 5%. Ya, 5%. Oke, kita cari yang diagram lingkaran yang persentasenya seperti ini.
busnya 20, minibusnya 25, motornya 50%. Jawabannya B. yang apa? Yang B. Yang B, beta. Ya, benar ya. Seperti itu. Mudah bukan? Udah ya, insya Allah ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Lanjut kita ya. Lanjut kita. Rehan. Han? Yuk, Ya, nomor Bu. 9. Jumlah suara berapa? Jumlah suara persen untuk Partai Durian adalah Oke, untuk Partai Durian adalah berapa persen ya Durian ya? Gimana nih Bang? Caranya Bang? Persentase Durian gimana nih? Ada ide? Teman-teman yang lain boleh bantu? Gimana caranya dapetin persentase Durian? Gimana? Ditambahin semua, terus Ditambahin semua, terus? dikurang 100. Kenapa ya harus dikurang 100 ya? Karena 100%. Karena benar satu lingkaran adalah 100%. Good. Berarti untuk persentase durian 100% dikurang jumlah dari semuanya. Yang lain selain durian udah ada persentasenya belum? udah. Udah ada. Oke, berarti 100% nanti dikurang jumlahnya ya. Kita mulai dari pisang ke arah semangka. Yuk. Berarti apa? 30% tambah 25 mm-mm, tambah 20 mm-mm, tambah 8. tambah 8. Berapa nih Han? 30 tambah 25 berapa? 5. 55. 55 tambah 20 berapa Han? 75. 75 ditambah 8? 83. Iya, 83. Berarti 100 dikurang 83%. Berapa hasilnya? 17%. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? B. Yang B. Seperti itu ya. Good. Lanjut kita. Afwan. Afwan? Ya, Bu. Yuk, baca yuk. Jika banyak Nama. suara yang masuk ada 2.400 suara, maka Oke. banyak suara untuk partai semangka adalah Oke, Partai Semangka. Oke. Total suara yang masuk 2.400, Partai Semangkanya berapa gitu. Gimana, Bang? Cara nyarinya gimana? Ini pelajaran apa ya? SMP kayaknya ya. Gimana dong? Cara banyak semangka, banyak suara semangka. 25% dikali 2.400. Oke, 25% dikali 25% dikali 2.400. 2.400. Kenapa ya 25%? Karena semangkanya 25%. Iya, karena semangkanya ada 25%. Atau bisa juga enggak, udah gini aja, nggak apa-apa. Oke, 25% kali 2.400. Kenapa 2.400? Karena total yang masuk ada 2.400 itu. Ya udah, jadi apa? 1/4 ya. 25% 1/4 kan? Dikali 2.400. Berapa tuh? 600. 600 suara. Jawabannya yang A, B, C, D, E. Yang C. Yang C. Masya Allah, mudah ya. Nomor 11. Nomor 11. Windy. Jika Partai Rambutan memperoleh jatah 16 apa? 16 kursi. Kurang gede ya. 16 kursi dengan pertandingan 1 kursi sama dengan 1.500 suara. Maka banyak suara yang diperoleh oleh Partai Pisang adalah? Nah, itu tuh. Gimana tuh?
Jika Partai Rambutan memperoleh jatah 16 kursi rambutannya, dengan perbandingan satu kursi itu sama dengan 1.500 suara, maka banyak suara yang diperoleh oleh Partai Pisang adalah, nah itu gimana tuh, gimana? Pisang, mana sih pisang? Pisang berapa? Pisang 30%. Tapi yang rambutan sama pisang. Dia membandingkan dua ya. Rambutan 8%. Oke. Kita terjemahkan dulu ya. Terjemahkan dulu. Rambutan persentasenya berapa? 8%. 8%. Nah, 8% ini ternyata dapat berapa kursi? 16. 16 kursi. Pisang berapa persen? 30%. 30%. Nanti dapat berapa kursi gitu kan? Nanti baru satu kursinya itu diwakili oleh 1.500 suara. Nah, gimana nih caranya? Perbandingan senilai. Gimana? Ini juga kan kalau 8% aja 16 kursi kan berarti 30 dibagi 8. Hasilnya, bentar Bu, Bila lupa cara nyari gimana? Pokoknya Oke. dapatnya Kalau pakai logika? Bila lupa. Oh, Bila lupa. Windy ingat? Enggak. Yuk, gunakan logikanya. Oke, Bu Lina nggak minta deh kalian pakai perbandingan senilai lah, apa perbandingan berbalik nilai. Pokoknya kalau dapat soal ini nih, kalian gunain nih logikanya. Gimana nih caranya? Oh, 8% itu 16 kursi. Kalau 30% berapa kursi ya? Gitu. 1% tuh berarti artinya berapa kursi sih? 2. Nah, itu maksudnya Bu Lina. Kita gunakan ya. 1% itu artinya 2 kursi. Berarti kalau 30%? 60. Nah, 60 kursi. Berarti pisang itu punya 60 kursi. Nah, satu kursi itu diwakili oleh berapa suara? 1.500. 1.500 suara. Nah, berarti si pisang ada berapa suara nih? 60 kali 1.500 berapa? 90.000. 90.000 suara gitu. Apa namanya ya? One day gitu kalau emang kalian itu bingung caranya, ya boleh. Kalau untuk penyajian data ini kita bisa apa ya? Sedikit-sedikit gunain logika lah gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita balik lagi ke atas. Andika. Andika nomor 12, Andika. Assalamualaikum. Andika. Oke, Andika nggak nyaut-nyaut ya. Elvita. Ya, Bu. Yuk, nomor 12 yuk. Neng. Diagram lingkaran berikut menunjukkan 3 macam minuman kaleng yang dijual di sebuah kantin. Jika banyaknya minuman jenis 1 yang dijual sebanyak 60 kaleng, maka banyaknya minuman jenis 2 dan 3 adalah? Oke, gimana nih caranya nih, Pita? Gimana nih? Jenis 1, dia bilang dijual berapa jenis 1? 60 kaleng ya? Terus di mana banyaknya minuman jenis 2 dan 3 berapa? Waalaikumsalam. Kayak pertanyaan Bu Lina. Gimana? Gimana? Minuman 1. Berapa derajat itu? Oh, dia pakai derajat ya. Berapa derajat? 40 derajat. 40 derajat artinya dijual berapa kaleng? 60.
60 kaleng. Ya, 60 kaleng. Dia nanyanya 2 sama 3 berapa gitu lah ya. Digabung dia. Nah, gimana nih? 1, 2, dan 3. Diagram lingkaran itu enaknya dia bisa ngebandingin gitu kan antara sektor-sektornya. Nah, 2 sama 3 berapa derajat nih? Kalau minuman 1 itu 40 derajat. 320. 320 dapat dari mana, Bang? 360 dikurang 40. Kenapa harus 360? Karena sudut di lingkaran ada 360 derajat. Cakep ya. Seperti itu. Oke, benar. 320 derajat. Oke, 320 derajat itu berapa kaleng? Nah, kita bisa lihat ya, ini ini 40, ini 320. Oh, kalau kalian mau pakai perbandingan, ini bisa pakai logika, bisa pakai perbandingan ya. Ini Bu Lina ajarin ceritanya mau pakai perbandingan. Nah, perbandingan itu, nih nggak tahu sih, dulu Bu Lina ngajar, kalau waktu SMP Bu Lina ngajar matematika untuk perbandingan ini. Kalau mau cari rumus perbandingan, ini boleh dipakai lah ya sama kalian kalau kalian mau. Bandingan senilai ya. Itu nanti kan akan ada 2 yang diketahui ya. Ini diketahui namanya, ini diketahui, kemudian ini ditanya. Nah, rumusnya itu adalah ditanya bagi diketahui dikali diketahui. Nah, bagian yang ini harus sama jenis komoditasnya. Jadi kalau misalkan ini derajat ya, kalau yang ditanya itu dalam bentuk derajat, maka ini derajat. Kayak gitu. Berarti kalau dalam kasus ini kita bisa pakai apa? Ini derajat ya. Oh, berarti ditanya tuh 320 derajat. Diketahui itu 40 derajat. Nih harus sama, derajat sama derajat ya. Baru nanti dikali si kaleng. Bagi berapa? 32 sama 4. 8. 8. Oke, 8 kali 60 berapa? 4? 480 kaleng. Seperti itu. Jadi jawabannya yang mana? Yang A, B, C, D? Yang C. Yang C. Oh, udah jadi deh. Ya, teman-teman boleh nih ingat-ingat kayak gini ya perbandingannya ya. Boleh. Note. Oke, Bu Lina kasih. Udah ya. Masih ada nggak sih soalnya? Oh, masih ada, Masya Allah. Baik, masih ada. Masih ada nomor selanjutnya nomor 13. Ini masih bisa kebaca ya. Andika, boleh nyaut Bu Lina? Oke, enggak. Fajar berarti. Yuk, Jar. Diagram lingkaran berikut menerangkan 3 mata pelajaran tambahan yang diminati oleh 1.200 siswa. Jika setiap siswa hanya boleh memiliki 1 mata pelajaran, maka banyak siswa yang memilih matematika adalah. Oke, yang memilih matematika ada berapa? Apa sih yang diketahui di sana? Total siswa. Oke, total siswa, betul. Berapa total siswa? 1.200. Ya, 1.200. Kemudian dia diketahui lagi derajat ya. Fisika 120 derajat. Nah, bahasa Inggris berapa nih kalau kayak gitu? Berapa? 90. Iya, betul. Ini 90 derajat. Kenapa ya? Karena siku-siku. Karena siku-siku. Maka untuk matematika berapa derajat? 150. Oke, tahu dari mana? 120 ditambah 90 dikurang 360. Oke, 360 dikurang penjumlahannya ya. 90 ditambah berapa tuh? 120. 21 ya? Bentar. 210 derajat. Maka matematika itu berapa tadi? 150 ya?
Oke, Iya, Bu. yang ditanya banyaknya matematika berapa berarti? Berarti gimana? 150 per 360 dikali 1000. Subhanallah, lancar sekali. Terbaik memang ya. Kali 1200. Kita main coret-coret ya. Coret. Terus apa lagi? 36 sama 12 ya. Berapa? Bagi 12. 12 bagi 12. 1. 36 bagi 12. 3. 3 sama 15. 5. Ya udah. Berarti hasilnya berapa? 500. 500. Ya ini masih ada 100 ya. Oke, hasilnya adalah 500 orang. Mana jawabannya yang A, B, C, D? Yang B. Yang B. Oke, yang B. Ada yang susah nggak ya? Ada yang susah nggak ya? Terakhir, nomor berapa? 16. Nomor 16 susah. Oke, kita lihat ya kalau nomor 16 ya. Saya masih bisa kelihatan ya. Boleh minta tolong baca Hakim. Kim, baca Kim. Kelihatan nggak? 16 kan, Bu? Iya, nomor 16. Dimas diminta membuat anggaran pengeluaran per bulan oleh ayahnya, lalu ia membuat diagram lingkaran sebagai berikut. Oke, itu ya udah ada keterangannya. Terus? Jika anggaran untuk yang ditabung pada bulan ini 40.000, total anggaran pengeluaran Dimas bulan ini adalah. Oke, mohon maaf nih Bu Lina nge-motonya kurang kelihatan warnanya ya. Kalau kalian lihat di buku kalian, yang ditabung tuh yang mana? Yang berapa persen? 40%. Bukan. Yang mana? Yang mana? Yang ditabung tuh yang mana? Yang 8% apa yang 10%? 8%. Oke, ini itu adalah 40%. 40%, 40.000 ya. Nanti yang ditanya total anggaran pengeluaran bulan ini. Berarti total pengeluarannya berapa? Berapa persen? Berapa persen? Tabungan itu 8%. 8% itu 40.000 ya anggarannya. Kemudian yang ditanya apa? Kemudian apa? Total anggaran ya, Bu. Nah, total anggaran ya. Total anggaran tuh artinya apa sih? Ya 100% gitu kan? 100% ya. Nah, 100% ya. Kita bisa pakai tadi ya untuk berapa rupiahnya si anggaran, total anggaran. Ya, total anggaran kita bisa pakai yang tadi ditanya itu berarti 100% ya. Dibagi berarti 8%, karena yang diketahui 8%. Baru dikali dengan 40.000. Kita coret-coret. Nih persennya habiskan 8 sama 40. Ayo, Bu, jawabannya A. Jawabannya A. Iya, betul. Betul ya. 8 sama 40 ini 5 ya. Jadi 5.000 kali 100 jadi 500.000. Benar jawabannya yang A. Good. Ada lagi yang susah nggak? Kalian coba lihat dulu. Ada nggak yang susah? Ada lagi nggak yang susah? Mumpung ada Bu Lina. Kita bahas. Belum tentu bisa juga ya. Cuman nggak apa-apa. Coba lihat. Kalian lihat dulu di buku paket kalian. Mana yang sulit kita akan bahas. Kalau nggak ada yang sulit, kita sudahi sampai segini. Ada? Ada yang mau ditanya? Gampang ya? Nah, itu tadi contoh-contoh soal yang tentang diagram batang dan diagram lingkaran. Semoga teman-teman
bisa memahaminya ya, karena kita hari ini hanya merecall kembali pengetahuan yang sebelumnya kita punya di SMP dan di SD. Kayak gitu. Nah, kalau udah, Bu Lina akan cukupkan. Ada yang mau ditanya? Sekali lagi Bu Lina tanya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, oke, alhamdulillah ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah.